Hai semuanya. Oke, selamat sore, selamat silam. Hai hai. Perkenalkan, nama saya Dr. Victoria Elizabeth. Saya adalah RMO di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Oke, sore ini kita akan kembali lagi di Health Talk IG Live. Dan topik kali ini sangat menarik ya, karena kita akan membahas question and answer mengenai infertil dan bayi tabung. Gitu. Pada dasarnya anak itu adalah suatu karunia ya, suatu yang memang diharapkan sebuah pasangan dan keluarga gitu. Jadi memang sangat berarti kalau misalkan kita memiliki seorang anak dalam sebuah keluarga. Dan kalaupun kita setelah menikah itu kan biasa kan ada pertanyaan, anaknya mau berapa gitu kan, terus mau cowok gitu. Tapi pada perjalanannya ada beberapa pasangan juga itu sudah berapa lama menikah tapi belum dikaruniai anak atau kehadiran seorang anak. Dan ini kita akan bahas karena hal ini sering dikaitkan dengan adanya ketidaksuburan atau infertil ya. Kita juga akan membahas mengenai salah satu solusi dari mengatasi masalah infertil, yaitu bayi tabung. Oke, di sini akan ada narasumber yang luar biasa, sudah berkecimpung lama di bidang infertil dan sudah punya kurikulum vitae yang sangat banyak. Saya sebutin satu-satu ya. Dokter ini adalah konsultan fertility, endokrin, dan reproduksi. Lalu dia ini master in minimal invasive gynecology surgeon di European Society Gynecology Endoscopy. Merupakan ketua perhimpunan fertility, endokrinologi, reproduksi, imunologi HIRIFERI di Sumsel. Juga merupakan staf pengajar di subdivisi fertility endokrinologi di FK Unsri, head director klinik Imaya Mother and Fertility. Lalu otomatis dia adalah salah satu visiting consultant di rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Juga akan menjadi head director pengembangan Siloam Blostula IVF Klinik Palembang. Oke, beliau adalah Dr. M. Aero Cakra, SPOG, Kaver, MIGS. Saya akan panggilkan dan persilakan Dr. Aero Cakra. Oke, kita tunggu Dr. Aero Cakra. Hai, semuanya tetap stay tune ya. Halo. Halo, halo Dr. Vicky. Hai, Dok, Ya, senang banget. terima kasih perkenalannya. Buat waktunya Dok, buat kehadirannya. Ini dokter sekarang di mana Dok posisinya? Di rumah, Vicky. Oh, di rumah, nggak di klinik Ima ya Dok ya? Ntar baru praktek. Ya, sebentar mau praktek. Ya. Makasih loh Dok waktunya. Makasih Udah banyak, mau Vicky. hadir di sini, bagi banyak banget nanti ilmu ke depannya. Mungkin akan banyak diskusi-diskusi ya Dok ya, Oke. mengenai infertil dan bayi tabung gitu. Nah, sebelum nanti pertanyaan mungkin akan ada di diskusi ini saya mau bahas dulu Dok mengenai infertil dan bayi tabung sendiri ya Dok ya. Karena kan banyak tuh sahabat Silom yang pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan infertil gitu Dok. Mungkin dokter bisa jelaskan. Terus nanti pasangan-pasangan yang memang mengalami masalah infertil itu apa aja sih yang perlu dilakukan, tindakannya, pemeriksaan apa saja gitu yang perlu dilakukan. Boleh Dok sharing ke kita gitu. Ya, makasih Dr. Vicky. Dr. Vela, SPOG sudah hadir. Ya, makasih Dr. Vicky. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera. Saya Dr. Cakra, senang sekali berada di sini. Semoga kita semua di sini pada sehat-sehat semua ya. Ya. Jadi tadi menjawab pertanyaan Dr. Vicky, jadi apa sih yang dimaksud dengan infertilitas ya? Jadi yang dimaksud dengan infertilitas itu ada suatu keadaan di mana pasangan suami istri itu udah menikah lebih dari 1 tahun, kemudian 1 tahun, jadi kemudian sudah melakukan hubungan seksual secara teratur. Yang dimaksud teratur itu adalah 3-4 kali seminggu tanpa kontrasepsi tentunya. Nah, dia belum hamil-hamil juga. Nah, itu kita bilang dengan infertilitas.
Jadi kalau data sih menunjukkan sih kalau pasangan yang normal itu Mm-mm. biasanya dalam 1 tahun pertama pernikahan itu 9 dari 10 pasangan tuh hamil dan sisanya 2 tahun. Jadi kalau udah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, jadi kita masukkan ke infertilitas gitu, Dr. Vicky. Oke, jadi batasannya 1 tahun ya dok, 1 tahun, sampai nanti 4 ya. tahun ya, bilang itu infertil gitu ya dok ya. Terus Mm-mm. pemeriksaan tuh, dok, kalau misalkan memang sudah dinyatakan ini kira-kira kita udah ngerasa 1 tahun belum memiliki kehadiran seorang anak, berarti kan kita udah anggap itu infertil dok. Pemeriksaan Ya, apa sih dok yang perlu kita lakukan gitu ya, untuk jadi seperti apa sih masalah infertilnya seperti itu? oke. Jadi kalau memang kita nih misalnya calon ibu nih belum hamil-hamil juga ya. Mungkin yang Ya, pertama kali untuk mengatasi masalah infertilitas, tentu saja yang untuk bisa mengatasi kita harus cari dulu problemnya, Fik. oh problemnya ya, Ya, oke. problemnya harus kita cari dulu. Jadi kita nggak bisa dong terapi tanpa mengetahui permasalahannya di mana. Jadi permasalahan infertilitas itu ya bisa dari ibunya, dari faktor wanita, bisa dari Oke. faktor pria dan juga Mm-mm. keduanya. Jadi dua-duanya itu harus kita cari gitu penyebabnya. Jadi kalau misalnya faktor ibu, biasanya kita periksa ultrasonografi itu kita USG. Nah, dari USG. USG ya, dari USG nanti kita bisa ngelihat ada kelainan rahim nggak, bentuknya normal apa enggak. Kemudian apakah ada penyakit-penyakit tertentu di rahim, misalnya ada adenomyosis, ada mioma, ada polip, kemudian ada kista atau enggak, itu harus kita cari. Kemudian yang paling penting juga kita harus cek nih, ibunya saluran indung telurnya tersumbat apa enggak. Biasanya kita Oke. cek namanya HSG ataupun salin diffusion sonography. Kemudian kita juga bisa tawarkan untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi untuk melihat nih ibunya ada gangguan hormonal apa enggak. Nah, kalau dari faktor suami tentu saja yang kita cek adalah analisa sperma. Jadi kalau analisa sperma kita bisa lihat nanti jumlahnya cukup atau kurang, kemudian bentuknya banyak yang normal atau banyak yang nggak normal nih gitu kan, pergerakannya bagus apa enggak, dan bahkan kita sekarang udah bisa ngelihat materi genetiknya dari sperma itu banyak yang normal apa yang enggak. Jadi itu pada prinsipnya itu ada dasar pemeriksaan infertilitas. Dan yang paling penting juga itu memang harus kompak nih, jadi nggak boleh yang diperiksa cuman istrinya doang, terus tapi suaminya enggak. Gitu dokter Vicky. Oh, jadi harus keduanya ya dok ya yang berkomplikasi Harus, iya, harus saling support. beritahu permasalahannya. Dan setiap permasalahan itu tuh ada porsinya nggak sih dok? Misalkan wanita ternyata punya porsi yang lebih besar nih masalah infertilnya, atau laki-laki yang lebih besar seperti itu. Jadi saya pikir wanita dan faktor laki-laki dan faktor perempuan sama-sama kontribusinya sama ya. Kalau data menunjukkan bahwa 30% itu faktor dari wanita, 30% itu faktor dari laki-laki, 20% itu adalah faktor dari bahkan keduanya. Kadang-kadang kita temuin ada kelainan di perempuan, ada kelainan di laki-laki juga, dan ada juga yang namanya unexplained. Jadi sebenarnya kita cek semua, tapi ternyata kok nggak hamil. Semuanya normal, tapi masih juga nggak hamil juga. Itu juga ada. Oke dokter. Dok, salah satu solusi dok ya kalau masalah infertil kan orang sering tahu bayi tabung gitu dok ya. Ya, Nah, sebenarnya kapan sih pasangan infertil ini memutuskan sampai ke bayi tabung seperti itu dokter? Dan sebenarnya bayi tabung itu seperti apa gitu? Apa yang dimaksudkan dengan bayi tabung gitu sebenarnya? Mungkin oke. banyak yang masih belum tahu nih dok, masih bingung kan? Ya, ya, Share. jadi gini, bayi tabung yang jelas bukan bikin bayi di dalam tabung ya, Fik. Iya ya, oke oke. Oke, Baik. jadi bayi tabung itu adalah suatu proses ya, suatu proses Uh, untuk mendapatkan kehamilan, di mana oke. nanti kita akan menemukan sel indung telur dari ibu sama sperma di luar tubuh kita, itu di Oh, laboratorium. hmm, Nanti setelah kita temukan, kemudian kita akan terjadi pembuahan di situ, fertilisasi namanya, kemudian ya. akan berkembang menjadi embrio,
biasanya 3 sampai 5 hari, kemudian kita tanam lagi deh ke dalam rahim ibunya. Nah, jadi nanti kalau Oh, misalnya ibunya hamil, nggak ada ya. bedanya sama hamil biasa. Nggak ada yang tahu itu bayi tabung apa enggak. Oke, dokter. Lalu Gitu. sebenarnya bisa dijelaskan dok detail apa sih rangkaian ya dok, rangkaian bayi tabung itu seperti apa sih dok sebenarnya? Rangkaiannya, Mungkin rangkaiannya sampai bayi tabung itu seperti apa? Karena kan ada proses yang sel telur tadi dokter ceritakan dengan sperma gitu kan. Mungkin orang masih bingung ya dok ya seperti apa gitu, kok bisa di luar, itu di mananya gitu. Terus nanti dimasukkan lagi ke wanita lalu akan merasakan kehamilan biasa seperti biasa normal. Boleh dok sharing ceritakan lagi dok? jadi kalau kita bicara bayi tabung, memang ada serangkaian ya, ada serangkaian tindakan Ya, yang harus kita lakukan. Jadi oke. pertama kalau kita mengikuti bayi tabung, biasanya kita akan melakukan pengembangan dari sel telur ibunya dulu. Nah, jadi di ibu kita suntikan obat biasanya untuk merangsang pertumbuhan dari sel indung telurnya. Kita harapkan tuh nanti dapatnya telurnya banyak tuh Vicky. Jadi Ah, semakin semakin banyak telur yang bisa kita hasilkan, semakin bagus tuh. Jadi kemungkinan kita mendapatkan embrio-embrio yang bagus itu semakin tinggi. Nah, selama kita oh, gimana? berapa jarak dia sampai mendapatkan sel telur yang bagus dan banyak? Biasanya sih sekitar 10 sampai 12 hari. Oh, Jadi 10 sampai 12 hari. jadi selama kita melakukan penyuntikan obat hormonal tersebut, itu kita selalu evaluasi nanti dengan USG. Jadi ibunya kita USG, kita lihat perkembangan telurnya. Nah, setelah itu kalau misalnya telurnya udah gede nih, udah mencapai lebih dari 3 telur, ukuran 18 sampai 20 mili, baru deh kita kasih obat untuk pematangan Hmm? akhir dari telur gitu. Jadi Oke. setelah kita kasih pematangan telur, 36 jam setelah kita kasih pematangan telur, itu 36 nanti jam. telurnya kita ambil. Itu yang disebut Oh, dengan proses namanya ovum pick up namanya. Jadi kita pakai ovum pick jarum up. tuh, pakai ovum Hmm? pick up. Jadi kita ambil Oke. jarum, pakai jarum panjang ya itu. Kita melalui Hmm? vagina ya, terus kita tusukkan, kita langsung sedot tuh semua telur yang berkembang. Gitu, kita kolek Oh, semua telur-telurnya. Dapatlah telur yang banyak dari ibu. Nah, setelah kita dapatkan, terus suami disuruh atau diminta untuk mengeluarkan sperma. Nah, spermanya hmm. kemudian diolah, kita pilih-pilih mana yang bagus gitu kan. Kemudian sperma tersebut kita bisa satukan atau temukan dengan telurnya. Nah, jadi kadang-kadang untuk gangguan sperma yang berat, kita bisa Hmm? gunakan namanya metode intrasitoplasmic sperm injection. Jadi kita cukup satu sperma saja langsung kita suntikan ke dalam telur gitu. Oh, Jadi sangat sangat bagus sekali untuk gangguan sperma berat ya. Nah, setelah itu besoknya kita cek tuh, Fik. hmm. Besoknya kita cek. Besoknya di- Besoknya hmm. kita cek terjadi fertilisasi atau tidak. Kalau misalnya Oke. dia terjadi fertilisasi, maka nanti akan membelah tuh embrionya jadi 2 sel. Kemudian terus tuh kita kembangin di dalam laboratorium. Biasanya sampai 3 sampai 5 hari. Udah jadi embrio yang bagus, kita transfer deh pakai kateter kecil ke dalam rahim Oke. gitu. Jadi total kita melakukan penyuntikan yang untuk mendapatkan sel telur yang banyak kan sekitar 12 hari dok ya. Ya, Sampai tadi kita bilang sekitar 5 harian. Ada prosesnya berapa hari ya dok sampai nanti dimasukkan kembali ke wanitanya seperti itu? ya. Jadi kalau kita ini yang normal ya, yang biasanya ya. Ya, Jadi misalnya kita kembangkan telur selama 10 sampai 12 hari. ya. Kemudian kita suntik pematangan telur akhir. Mm-mm. Oke. 36 jam kemudian kita ovum pick up. Kita ambil sel telurnya, temukan dengan sperma. Nah, kemudian 3 sampai 5 hari kemudian kita tanam. Ya. Jadi total-total mungkin sekitar 17 hari itu kita udah hari ke-17,
itu kita udah tanam tuh embrionya. Oh, embrionya sudah ditanam ya. Nah, setelah ditanam, tinggal nunggu deh hamil apa enggak 14 hari. Prosesnya 14 hari sampai Ya, mengetahui. ya untuk mengetahui Hmm, berhasil atau tidak. Gitu, Vicky. oke. Eh, Dok, di sini saya Hmm, dapat info, ada pertanyaan-pertanyaan nih, Dok. ya. Tunggu, Dok. Aduh. Ini ada tulisan hebat. Keren, Dokter Cakra. Iya, Ya, makasih. iya, dari Siva, dari Hati Kasas. Itu. Iya, salam balik ya. Iya, banyak yang terharu juga masa IVF. Dokter banyak ya, Dok, sharing soal ini juga ya, Dok, ke pasien-pasien dokter gitu ya. Iya dong. Kan banyak yang mau punya anak. Mm. Apa sih, Dok, yang mempengaruhi keberhasilan sebenarnya dari bayi tabung itu gitu? Yang mempengaruhi keberhasilan. Oke, yang Hmm, paling penting ya, ini yang paling penting nih, Vic ya. ya. Usia, Vic. Usia. Usia. Oke. Ya, jadi keberhasilan bayi tabung itu sangat ditentukan oleh usia. Kenapa? Oke. Kalau usianya sudah advance atau sudah tua, itu kualitas Ya. telurnya jauh menurun. Sama cadangan Oh, telurnya juga semakin sedikit. Nah, oke. jadi penting sekali kita kalau kalau jangan terlalu kalau bisa sih nggak usah jangan sampai tua untuk bayi tabung itu satu yang pertama. Yang kedua kualitas sperma ya memang kalau kualitas sperma Hmm, terlalu jelek memang kadang-kadang embrionya tidak begitu baik gitu ya. Kemudian ya. salah satu faktor yang mempengaruhi juga biasanya memang ada kelainan-kelainan yang pada organ reproduksi yang spesifik nih, seperti adenomiosis misalnya, ataupun Ya. mioma atau endometriosis. Memang relatif itu keberhasilan lebih rendah apabila kita tidak memiliki adanya endometriosis. Gitu. Tapi yang paling penting sih usia sih itu, Fik. Usia ya, Dok ya. Itu iya. Ada Dok dari Dianita Chandra. Mhm. Itu kalau inseminasi pemeriksaannya sama nggak sih, Dok, dengan IVF? Ah, apanya yang sama? Pemeriksaannya sama nggak dengan Oh iya. IVF kalau inseminasi? Jadi kalau kita mau bedanya dengan inseminasi, satu gini, sebenarnya Iya. yang saya sebutkan tadi ada pemeriksaan yang basic ya. Jadi semua pasien Iya. infertilitas, mau kita inseminasi ataupun kita mau lakukan bayi tabung, kita lakukan semua pemeriksaan itu. Oh, Yang seperti itu ya, Dok. ya, yang membedakan antara bayi tabung dengan inseminasi adalah satu syarat untuk masih bisa untuk dilakukan inseminasi, satu kedua saluran tubuhnya tidak boleh buntu atau hanya salah satu yang buntu masih bisa. Jadi Oh, salah jadi satunya ya. tidak tubuhnya harus baik. Itu satu yang pertama. Tubuhnya harus baik. Satu, yang kedua Oke. persyaratannya adalah spermanya tidak terlalu jelek, Vicky. Terfikir. Oh ya, saya tidak Jadi ada terlalu jelek. syaratnya nih. Jadi kalau misalnya sperma yang masih bisa dilakukan inseminasi, Hmm. yang menunjukkan angkanya masih bagus, itu kalau spermanya minimal 5 juta sperma yang bergerak. Kalau di bawah Oh, itu, memang chance-nya nggak begitu baik. Jadi lebih baik sih kita lebih langsung ke bayi tabung. Tetapi selama persyaratan-persyaratan inseminasi masih terpenuhi, kita masih bisa coba inseminasi. oke, Dok. Ini ada yang tanya juga, Dok, terkait dengan usia, Dok. 36 bisa nggak ya, Dok, katanya untuk ini bayi tabung gitu. Bisa dong, Bisa ya? bisa dong. Yang Nah, ini 42, 40 ke atas boleh masih tanyakan semangat tuh, masih sampai banyak hari yang berhasil. Terus ada yang tanya lagi, Ira Alidarta, telur sedikit itu kenapa ya, Dok? Oke, jadi penyebab telur sedikit itu banyak Mm-mm, banyak banyak penyebabnya ya. Satu mm-mm. bisa dari penyebabnya memang dari awal dari lahir memang kita dianugerahi telur yang sedikit. Itu apa boleh Oke, buat? Oke. Kemudian yang paling banyak menyebabkan telur sedikit biasanya adalah suatu tindakan-tindakan operatif nih misalnya. Misalnya dia mm-mm. ada riwayat operasi, kista ya dan sebagaimana. Oh, iya.
terus dilakukan operasi yang mungkin terlalu radikal sehingga cadangan telurnya banyak yang keambil. Seperti itu satu. Kemudian yang kedua biasanya faktor ya ini misalnya pernah ada radiasi ya ataupun pernah mengikuti kemoterapi seperti itu memang bisa menurunkan cadangan sel telur. Ya, ya, Pengaruh ya dok radioterapi dan ya, kemoterapi. ya, ya sangat berpengaruh. Nah, ya terus usia deh nggak bisa bohong. Setiap tahun pasti menurun Iya dok. usia. Iya. Banyak banget nih dok yang mau nanya lagi. Ini dari Ita. Ini saya pilih aja beberapa ya. Jadi karena Boleh. banyak banget yang pertanyaan, banyak Semua juga banget yang boleh. menarik nih dok sama bahan kita nih. Jadi dari Ita Mariam, biasanya ada yang menjadi pertimbangan dokter melakukan embrio transfer pada hari ketiga atau kelima? Oke. Jadi kayaknya udah pernah nih jangan-jangan bayi tabung nih Bu Ita nih. Kayaknya sih Jadi waktu gini, Mariam namanya. ya. Sudah pernah Jadi sepertinya. jadi beberapa pertimbangan ya untuk kita Ah, transfer di hari ketiga atau hari kelima. Yang pertama pertimbangannya adalah satu kita harus melihat kualitas dari embrionya. Jadi sama jumlah dari embrionya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bisa mentransfer di embrio di hari kelima, datanya jadi artinya embrionya itu sudah berkembang menjadi stage-nya adalah blastokista ya. Jadi ya. blastokis itu adalah stage yang paling tinggi nih untuk embrio. Nah, itu memang data menunjukkan blastokis transfer itu angka keberhasilannya jauh lebih baik. Cuman memang tidak semua embrio itu layak untuk dikembangkan ke hari sampai ke blastokis. Jadi misalnya contoh kita cuma punya dapatnya cuma 3 telur, kualitasnya hanya moderate gitu. Itu kalau kita perpanjang di laboratorium sampai hari kelima itu cukup beresiko gitu loh karena walaupun bagaimanapun tempat yang terbaik untuk embrio hidup itu ada di rahim ibu. Jadi kita takut justru nanti pas kita kembangin di laboratorium malah mati semua atau rusak semua jadi nggak ada embrio ditransfer. Jadi pada saat keadaan-keadaan tersebut kita memang transfer di hari kedua atau hari ketiga bahkan nggak apa-apa tetap Oh, banyak yang hamil. Yang hamil juga banyak, jangan don't worry. Jadi tapi nggak usah terlalu takut juga gitu loh kalau misalnya kita transfer di hari kedua atau ketiga pasti jelek itu tetap. oh, ya. Oke, oke. Ya, Jadi jawab ya tadi ya. Nah, ini banyak banget dok, mungkin tertarik banget dengan masalah yang bayi tabung ini. Banyak yang nanya juga berapa biayanya ya, berapa dananya. Nah, bukan buat dokter Cakra kayaknya ya, ditujukan ya. Jadi stay tune aja di IG kita rs.silom Sriwijaya. Itu akan ada eh, banyak banget announcement lagi apa kedepannya ya mengenai hal ini, dan kita akan memang buka klinik yang untuk berhubungan dengan bayi tabung ke depannya. iya Tunggu kita aja, bisa. stay Iya, tune di kita. Itu akan ada pengumuman-pengumuman yang sangat menarik mengenai dibukanya klinik ini. Pasti banyak juga yang menunggu ya, karena kan di pandemi COVID ini dok, jujur aja banyak orang yang pengen memiliki kehadiran anak gitu ya, pengen mungkin bayi tabung, tapi mikir kalau misalkan COVID mau ke luar negeri atau keluar kota resikonya sangat tinggi gitu kan. bukan Jadi di bukan itu pandemi, aja Vicky. Jadi kita memang harus ada di Palembang. Jadi saya sudah lama sekali memperjuangkan ada bayi tabung di Palembang. ya. Stepnya. Pertama, kenapa kita harus buat ada di kota kita? Pertama, kalau kita harus keluar kota, kan kita hilang tuh. Kita nggak bisa kerja. Harus nunggu cuti. Iya Nah, kalau betul. ada yang kerja, kehilangan dong loss income. Belum stresnya, belum biaya akomodasinya. Nah, Ah, jadi mudah-mudahan sih kalau tidak ada hal melintang, COVID-nya nggak parah-parah banget, mungkin kita Oktober udah buka nih Siloam nih. wow, udah ada bocoran nih dari dokter Cakra, rencana Labnya udah jadi rencana loh. Oktober, tapi nanti kita lihat lagi ya. Mungkin
kita bisa tahu dari pengumuman-pengumuman lebih lanjut lagi, apa mungkin bisa lebih cepat gitu kan ya, kita Bocorannya berharap. laboratoriumnya udah jadi. Kita hanya tinggal nunggu alat-alatnya aja loh, Dokter Vicky. Berita baik. Ya, alat-alatnya ya dok ya. Laboratorium udah jadi. Oh, laboratoriumnya udah jadi ya. Oke. Bagus. Oh ya, tadi Eh, saya yang biaya ya, bayi tabung ya. iya dokter. Tapi Iya, mungkin nanti dari Silom akan menginfokan ya dok ya lebih lanjutnya. Karena pasti akan ada penawaran promo mungkin nanti. pasti dong. Kita Oke. akan usahakan bayi tabung tidak terlalu mahal pastinya. Oke, 5 menit lagi closing dokternya. Oke, sorry ini saya dapat info. Oke, jadwal dokter kan ada di Silom ya dok ya. Dokter mau praktek ya dok? Belum sih, santai aja. Pertanyaannya apa ya yang saya mau tarik lagi yang menarik banget? Hmm, Hmm, rencana fix bulan apa? Gunting pita. Oke, nanti itu ya, nanti dipantengin terus aja IG. tapi Terus ada opening ya. apa tuh? Yang ini. Pertanyaan yang terakhir. Sore Dek, ingin bertanya, apabila seorang usia muda pernah terdiagnosis PCOS nih dok, tapi PCOS ya. PCOS dok, berapa persen kemungkinan bisa hamil alamiah atau apakah perlu IVF? Terima kasih dokter. Ini Ah, pertanyaan terakhir kali ya. Sabrina Natandian. Aduh, kurang jelas namanya. Tapi thank you buat pertanyaannya, bagus banget nih. ya, Boleh dok di-share yang mengenai tadi, ya. PCOS Jadi tadi. jadi Bagaimana? PCOS, jadi PCOS itu ya. Hmm? Jadi PCOS itu adalah salah satu penyebab infertilitas yang paling banyak loh, Fik. Jadi kalau kita Oh iya, lihat, iya. Jadi iya. sekitar 60% penyebab infertilitas itu salah satunya PCOS. PCOS. Oke, Ya, 60%. ya. Jadi kalau kita lihat apa sih itu PCOS ya? Jadi Hmm. PCOS itu sebenarnya adalah suatu keadaan di mana ketidakseimbangan hormonal dari Hmm. ibu sehingga dia itu siklusnya tidak berovulasi. Oke. Jadi tidak ada masa suburnya. Nah, itu Oh, penyebab ya, jadi penyebabnya banyak. Paling banyak sih penyebabnya ada obesitas ya. Kemudian resistensi insulin dan juga ya banyak faktor lain deh ya seperti itu. Nah, tentu saja kalau ada pasien masih muda PCOS ya nggak langsung kita tawarkan bayi tabung. Jadi oke. ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita bicara PCOS, yang pertama yang harus kita lakukan adalah lifestyle modification. Makannya harus Hmm. bagus. Jaga berat badan, turunin berat badan 5%. Itu kadang-kadang Oke. bisa buat hamil tuh, ya. Kemudian olahraga teratur, ya. Olahraga teratur. Oke. Ya, kemudian apabila semuanya normal, kita bisa mulai dengan pengembangan sel telur. Pengembangan sel telur kita bisa memberikan obat ya, bisa melalui obat-obatan saja. Kalau dia udah Hmm. respon bagus, kalau nggak respon kita bisa berikan obat suntik hormon untuk membantu besarin telurnya. Nah, Hmm. kalau bisa kita udah berhasil ngembangin telurnya, kita bisa coba tindakan yang sama selama 3 sampai 6 bulan gitu kan. Hmm. Nah, cuman memang kalau ada kadang-kadang ada PCOS yang nggak gitu bagus nih responnya dengan obat sama suntikan. Nah, itu Oke. kalau itu memang kita saranin ke bayi tabung. Nah, tapi pada intinya apapun itu penyebabnya, Hmm. apabila kita sudah melakukan tindakan, misalnya nih ada PCOS kah, atau ada Hmm. endometriosis kah, gitu. Yang penting kita udah lihat dulu nih, kita udah melakukan apa gitu loh. Jadi kalau kita udah Oke. banyak, misalnya inseminasi, udah 2 kali gagal, 3 kali gagal, udah dikasih obat penyubur berlama-lama ya, saya pikir mungkin ada tempatnya kita mulai beralih ke bayi tabung, mungkin seperti itu, terpikir. Oke. Jadi udah kejawab ya tadi ya Ya, bahwa bahwa memang banyak sekali permasalahan yaitu yang pertama PCOS 60% ya dok ya.
Tadi juga memang baiknya bagaimana alamiah, terus bagaimana IVF gitu, tergantung ya. Inseminasi 2 kali, sebaiknya IVF ya dok ya, berarti ya. 3 kali, 4 kali masih oke. Iya. 3 kali oke. Selama tubannya normal. Oke. Ini banyak dok, ternyata pasien-pasien dokter bilang, wah berhasil 2 garis gitu. Tadi saya ada lihat, wah berarti dokter Itu Cakra banyak. itu itu adalah kabar yang paling saya tunggu-tunggu tuh, garis itu. Senangnya Oke, minta ampun. oke. Maaf sekali nih waktu kita udah habis. Sekarang dokter Cakra juga mau praktek lagi ya dok ya. Padahal masih banyak banget ini pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin apa? Oh, dokter Cakra, jadwalnya hari apa aja nih di Selama? Boleh di-share terakhir penutup nih dok. Pasti kan banyak nih dok. Di Siloam saya sore ya, setiap hari ya sore ya. Sore. Oh. Jam segini dok. Ya, bentar lagi. Bentar lagi makanya. Setiap hari apa dok? Untuk ini ya prakteknya di Siloam. Saya sih, jadi gini, nanti saya praktek di Siloam dari jam apa ya, jam 4 ya sampai jam 7 ya. Jam 4 sampai jam 7. 7. Nah, nanti pas klinik kita bayi tabung buka, kita juga akan buka poli tersendiri tuh khusus. Oh, mantap banget ya. Jadi dokter Cakra bakal banyak di sini buat di klinik Pasti. IVF nanti ya dok ya pastinya ya. Siloam. Oke, terima Yang kasih. pertama di Sumbaksel. Ya, pada Kenapa intinya dokter? sih, yang pertama di Sumbaksel, di Siloam. Wow, pertama di Semaksel. Wow, luar biasa. Luar biasa ya Rumah Sakit Siloam ya. Keren banget. Kita first IVF center di Sumatera Selatan. Oke, di Palembang. Oke, ditunggu waktunya dokter bisa praktek di sini. Terus ditunggu juga kabar-kabar yang menarik lagi untuk kedepannya. Stay tune di IG rs.siloam.sriwijaya. Jangan lupa ya, rs.siloam.sriwijaya. Oke. Makasih banyak dokter buat kehadirannya, ilmunya sangat membantu banget. Banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan, tapi aduh maaf ya, kita nggak bisa jawab satu persatu. Kita hanya bisa pilih gitu. Tapi semoga nanti kita bisa kembali lagi dok ya. Mungkin akan ada IG live berikutnya gitu yang mungkin ada topik yang lebih menarik lagi atau yang mau ditanyakan apa lagi, mungkin bukan infertil tapi boleh apa aja atau mau ada sesi yang kedua nih tentang infertil bayi tabung. Oke ya dok ya. Boleh saya Masalah kasih tips, sebentar? Oh boleh banget dok. Ini Ya. pasti bagus. Apa dokter boleh? Ya, pokoknya intinya kalau kita dalam melaksanakan program infertilitas, yang pertama ingat Ya. usia ya. Uh-uh. Jadi sudah jelas tuh, usia semakin tua semakin rendah keberhasilannya. Kedua, banyak doa tentunya. Doa tuh harus karena Oke. apa namanya nggak ada yang bisa yang mengizinkan untuk di atas ya. Kemudian kita harus relax, kemudian selalu always positive thinking. Oke, positive thinking. Mudah-mudahan semua pada hamil. Amin. Pasti yang terbaik ya dok ya. Tuhan Iya. berikan tepat waktu. Kita terus berusaha sebagai manusia dan kita berharap hanya pada yang di atas. Terima kasih banyak dokter buat sharingnya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Ilmunya banyak banget kita dapat di sini. Terima kasih dokter Cakra mau praktek di sini. Sama-sama Vicky. Salam juga buat semua yang hadir. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab. Teman-teman semuanya. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya. Nah, di session yang kedua ya, dokter Cakra ya. Ya, beres. Makasih banyak dokter Cakra, sekali lagi dokter. Ya. Oke teman-teman, kita akan akhiri IG live kita. Berharap nanti mungkin akan ada sesi yang kedua. Kita berharap ya dokter Cakra ya. Bisa ada yang sesi yang kedua sampai nanti mungkin kliniknya akan opening ya. Ya nanti kita ada program, nanti kita akan membahas berbagai macam topik penyebab infertilitas ya. Oke. Ditunggu aja. Oke, ya. Dokter. Menarik banget ya. Ya. Oke, hanya di rs.siloam.sriwijaya. Aduh, saya banyak banget yang bikin rs.siloam.sriwijaya berulang-ulang ya. Oke, dokter. Makasih waktunya, dokter. Makasih juga, dokter Vicky.
Sampai ketemu lagi, selamat berpraktek, Ya, selalu sehat selalu dok di zaman pandemik ini. Oke baik. dokter. Ya, salam Ya, semua ya. Makasih banyak buat semua yang hadir. ya, Ya, sama-sama. Terima selamat kasih banyak dok. sore. Yuk. Ya.